Dan langsung saja kita simak informasi hot news yang pertama. Ukraina melancarkan salah satu serangan drone terbesar yang pernah dilakukan terhadap Rusia dengan video yang menunjukkan serangkaian ledakan dan kebakaran di pembangkit listrik dan kilang minyak termasuk di Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia meremehkan serangan tersebut dengan menyatakan bahwa mereka telah mencegat dan menghancurkan 158 kendaraan udara tidak berawak musuh di 15 wilayah berbeda. Dilansir dari The Guardian, serangan ini terjadi saat Rusia membombardir kota kedua terbesar di Ukraina, Kharkiv, dan membuat kemajuan lebih lanjut di wilayah Donbas timur Ukraina. Pasukan Rusia terus maju dalam beberapa minggu terakhir dan semakin mendekati kota Pokrovsk. Rekaman yang diposting di saluran Telegram menunjukkan bahwa beberapa drone jarak jauh Ukraina berhasil menghantam target di dalam wilayah Rusia menyebabkan kerusakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan Ukraina terhadap infrastruktur penting di dalam Rusia adalah tanggapan atas serangan berulang kali Kremlin terhadap warga sipil Ukraina dan infrastruktur energi negara itu. Dan kita ke informasi berikutnya, di mana Rusia akan membuat perubahan pada doktrin penggunaan senjata nuklirnya sebagai tanggapan terhadap apa yang dianggapnya sebagai eskalasi Barat dalam perang di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov. Doktrin nuklir yang ada yang ditetapkan dalam dekret oleh Presiden Vladimir Putin pada 2020 menyatakan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir jika terjadi serangan nuklir oleh musuh atau serangan konvensional yang mengancam keberadaan negara. Namun beberapa analis militer Rusia yang berhaluan keras telah mendesak Putin untuk menurunkan ambang batas penggunaan nuklir guna menyadarkan musuh-musuh Rusia di Barat. Putin sendiri mengatakan pada bulan Juni lalu bahwa doktrin nuklir adalah instrumen hidup yang bisa berubah tergantung pada peristiwa dunia. Pernyataan Ryabkov pada Minggu adalah indikasi paling jelas bahwa perubahan tersebut memang akan dilakukan. Moskow menuduh Barat menggunakan Ukraina sebagai proksi untuk berperang melawan Rusia dengan tujuan menghancurkan Rusia secara strategis dan memecahnya. Namun Amerika Serikat dan sekutunya menyangkal hal tersebut dengan mengatakan bahwa mereka membantu Ukraina membela diri dari perang agresi ala kolonial yang dilakukan oleh Rusia. Ya, kita ke informasi selanjutnya, di mana ribuan atau puluhan ribu warga Israel turun ke jalan menuntut kesepakatan gencatan senjata dan Serikat Buruh Utama Israel menyerukan mogok kerja merespon kematian 6 sandera Hamas. Perkelahian antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan terjadi dalam aksi yang berlangsung pada Minggu malam. Demonstran menuntut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk segera menyepakati gencatan senjata untuk membawa pulang para sandera yang tersisa. Banyak warga Israel memblokir jalan di Tel Aviv dan di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Forum Sandera dan Keluarga yang Hilang mengatakan kematian 6 sandera Hamas merupakan akibat langsung dari kegagalan Netanyahu dalam mengamankan kesepakatan gencatan senjata dan menghentikan pertempuran. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana indeks harga konsumen atau IHK Indonesia diperkirakan cenderung stagnan pada periode Agustus 2024, sering melemahnya beberapa harga pangan seperti daging ayam. Badan Pusat Statistik atau BPS akan mengumumkan data inflasi Agustus 2024 pada hari Senin 2 September 2024 atau di hari ini. Konsensus pasar yang dihimpun oleh CNBC Indonesia dari 11 institusi memperkirakan indeks harga konsumen Agustus 2024 diperkirakan stagnan atau 0% dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi 0,18%. Sedangkan secara tahunan, Indonesia diperkirakan akan mencatat inflasi yang naik tipis menjadi 2,15% pada Agustus 2024 dari 2,13% di Juli. Sementara inflasi inti diprediksi sebesar 1,99% secara tahunan atau sedikit lebih tinggi dari angka inflasi inti di Juli yang mencapai 1,95%. Stagnannya IHK pada Agustus 2024 akan melawan tren historisnya. Rata-rata IHK pada Agustus dalam 5 tahun terakhir justru turun atau deflasi sebesar 0,03%. Dalam 10 tahun terakhir IHK juga mencatat deflasi sebanyak 6 kali.